Anggota DPRD Kota Depok Rudi Kurniawan divonis 10 tahun penjara karena melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Terdakwa mengakui telah membujuk rayu korban dengan 2 kali mencabuli korban di sebuah pom bensin dan juga hotel. Pengadilan Negeri Depok memvonis bersalah anggota DPRD Kota Depok, RK. Terdakwa dinilai terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Dalam putusannya, hakim menyebut RK melakukan bujuk rayu kepada korban yang masih berusia 15 tahun. Pencabulan dilakukan di sebuah hotel di Purwakarta dan pom bensin di Depok. Terdakwa juga telah mengakui perbuatannya. Atas perbuatan bejatnya, RK dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Ada ampun untuk pelaku kekerasan kepada anak, khususnya apalagi ini pelaku kekerasan seksual ya kepada anak, dan oleh pejabat negara lagi ya, mantan tapi memang sekarang kan walaupun belum sah ya dicabut gitu ya, tapi mudah-mudahan bisa segera langsung diputuskan gitu ya, bahwa terdakwa tidak boleh jadi wakil rakyat seperti itu. Dan yang pasti harusnya dihukum seberat-beratnya ya, dan yang paling penting jadi concern kami adalah bagaimana pemenuhan hak-hak korban ini. Sementara itu, kuasa hukum korban menilai hukuman pada pelaku seharusnya bisa lebih berat. Terlebih korban mengalami trauma berat. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, warga di Surabaya digegerkan dengan munculnya fenomena semburan air misterius dari dasar sungai. Belum diketahui secara pasti penyebab munculnya semburan air, namun fenomena ini pun menjadi tontonan dan daya tarik warga. Air menyembur deras di tengah Sungai Kebon Agung menghebohkan warga di kawasan Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur. Semburan awalnya kecil, muncul setiap 15 menit, kemudian membesar hingga ketinggiannya mencapai sekitar 50 cm. Fenomena misterius ini pun menjadi daya tarik warga. Warga dan pengguna jalan bukannya menjauh, namun berbondong-bondong melihat semburan air misterius tersebut dan berusaha mengabadikannya. Muncul terus mati, muncul mati Pak ya? 9 menit, 8 menit muncul lagi. Terus akhirnya dari BPBD sama Satpol PP juga menuju ke sini, termasuk dipanggil teman-teman dari PGN. PGN Pak ya? Ya, sama PDAM. Kiranya kan pikir PGN punya jaringan atau apa, ternyata bukan. Belum diketahui penyebab munculnya semburan di tengah sungai ini, apakah karena kebocoran pipa gas atau pipa PDAM. Untuk mencegah dan mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, lokasi sungai sekitar semburan dipasang garis polisi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Tadi ada Oh iya. berarti mereka setelah mendapatkan pendidikan, apakah mereka bisa langsung konstruksi atau sebenarnya seperti apa? Ya, pelatihan itu adalah pelatihan dasar. Nanti kita sertifikasi. Harapan kami sih semacam vokasi lah ya. Kalau memang mereka nanti ke depan tertarik berada di bidang konstruksi, ya monggo saja. Paling nggak mereka di awal sudah mendapat pelatihan awal lah yang bersertifikat. Gitu. Makanya kemudian ada minimum usia 18 tahun. Gitu. Oh, anggaran untuk renov belum kita sampaikan karena kan yang kita nggak fokus di, memang tidak fokus di kos ini, kita fokus di tempat lain. Jadi belum kita sampaikan tadi adalah anggaran untuk mereview 80 sampling pertama yang batch 1 tadi itu sekitar 25 miliaran. Kemudian untuk training tadi itu untuk 25.000 santri di 10 provinsi sampling itu sekitar 7 miliar sih, nggak terlalu mahal lah itu untuk itu. Ya, jadi kita masih ada dana yang belum terpakai, nanti kita pakai dari situ. Ada izin dari Kementerian Keuangan untuk buka bidang masih. Ya. Oke, karena Jumat, terima kasih. Satu lagi, boleh. Saya banyak kriteria yang dipakai sebagai acuan untuk pemerintah menentukan mana yang layak untuk mendapatkan bantuan, itu seperti apa? Audit aja,
teknis PU. Dari hasil asesmen nanti Pak, nanti kan mana yang kira-kira rawan untuk para multi itu berkegiatan di situ, sebentar lagi ambruk dan segala macam kan bisa tahu dari proses audit. Jadi kita audit dulu yang utama. Diutamakan sih di tempat-tempat yang sudah terhitung, yang saatnya lebih dari 1.000, kemudian sudah penggunaan gedung yang sudah berubah lebih dari 10 tahun, dan ada bangunan gedung yang bertingkat lebih dari 2 tingkat, itu yang lebih kita utamakan. Jadi secara bertahap, secara keseluruhan juga kita akan audit Pak. Sudah ada yang lapor di hotline belum Pak? Sejauh ini update-nya seperti apa? Sudah ada banyak, cuman nanti kita sisi lagi satu-satu, karena itu nambah dari 80 tadi kan. Jadi memang juga sesuai juga dengan arahan Pak Mensesnek, kita harus segera memperluas supaya kejadian di Sidoarjo tidak terulang lagi, kira-kira gitu. Pak, izin menegaskan lagi, berarti itu nggak hanya pondok pesantren, tapi kayak yayasan juga itu bisa dapat fasilitas itu ya Pak ya? Ya. Semua tempat ibadah. Semua. Dari Pak Luki mungkin bisa ditambahin Pak, dari sisi anggarannya lebih spesifik itu. Nanti aja wawancara khusus ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau rapat kerja namanya. Pemirsa, jelang 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, bangkitnya ekonomi rakyat menjadi salah satu pencapaian. Di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Koperasi Desa Merah Putih menjadi program unggulan tingkatkan ekonomi desa. Koperasi menjadi salah satu fokus pembangunan ekonomi rakyat di masa pemerintahan Presiden Prabowo. Untuk menjadi negara maju, masyarakat Indonesia harus bisa naik kelas ekonominya ke depan. Menteri Koperasi Ferry Juliantono turun langsung untuk memastikan Kopdes Merah Putih berjalan lancar. 60 koperasi desa di Kabupaten Tangerang mendapatkan dana awal sebesar 100 juta rupiah. Yang masing-masing koperasi desa Kelurahan Merah Putih sementara ini untuk 60 desa. Jadi ini agar digunakan untuk kegiatan yang bisa mengawali kegiatan operasional dari koperasi desa yang ada di Kabupaten Tangerang. Kopdes Merah Putih di Tangerang pun bisa menjadi contoh bagi daerah lain, lantaran pengelolaannya melibatkan pihak swasta. Niat yang tulus untuk membangun rakyatnya jadi sejahtera dimulai dari bawah, dari desa. Nah, desa untuk bisa sejahtera harus punya usaha sendiri, punya bisnis sendiri, yaitu berupa apa? Koperasi Merah Putih. Itu sudah tercantum dalam konstitusi. Saat ini total ada 274 koperasi desa Merah Putih di Tangerang yang telah resmi diakui Presiden. Bahkan Kopdes Merah Putih di Desa Girimukti menjadi percontohan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto merayakan ulang tahunnya yang ke-74. Ucapan selamat, doa dan harapan disampaikan kepada orang nomor 1 di Indonesia ini. Ucapan selamat ulang tahun diberikan oleh anak-anak SMP Negeri 2 Pasar Kemis. Tak lupa mereka mengucapkan terima kasih atas program makan bergizi gratis. Kepada Pak Prabowo yang terhormat, selamat ulang tahun. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan terus diberi kekuatan untuk mengabdi kepada rakyat dan negeri tercinta. Ucapan selamat ulang tahun juga disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Melalui akun media sosialnya, Mensesnek bagikan momen bersama dengan Presiden Prabowo. Tak lupa, ia juga mendoakan kebaikan untuk Presiden Prabowo. Utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, juga ucapkan selamat ulang tahun kepada orang nomor 1 ini. Raffi juga mendoakan supaya Presiden Prabowo dilimpahkan keberkahan dan diberikan kekuatan untuk memimpin Indonesia. Tak
Tak ketinggalan, mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus rival Presiden Prabowo saat pemilihan presiden lalu juga memberikan ucapan selamat ulang tahun. Anies juga mendoakan agar Prabowo amanah dalam menjalankan pemerintahannya. Anies juga mendoakan supaya Presiden Prabowo diberikan petunjuk memimpin Indonesia melewati berbagai tantangan yang ada. Ucapan selamat juga disampaikan oleh salah satu staf media Prabowo, Kani Dwi. Ucapan selamat dibentangkan di bawah laut kedalaman 18 meter Liberty Ship Work to Lamben. Doa terbaik terlantun pada ulang tahun ke-74 Presiden Prabowo. Semoga setiap helaan nafas perjuangan bisa menuntun Indonesia menjadi lebih baik. Pemirsa, MNC Bank terus berkomitmen dalam mendukung pencapaian net zero emission melalui gerakan lingkungan berseri, bersih, dan lestari. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian hari ulang tahun ke-11 MNC Bank, sekaligus menjadi wujud nyata tanggung jawab sosial perusahaan di bidang lingkungan. Bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta, MNC Bank bersama MNC Peduli melaksanakan kegiatan penanaman 90 bibit tanaman produktif di Kebun Agrowisata Cilangkap, Jakarta Timur. Pada kegiatan ini, MNC Bank juga menebar 2.250 bibit ikan di waduk yang berada di kawasan tersebut, sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan ekosistem air. Dengan adanya kegiatan ini bisa menghasilkan tanaman yang bisa kita salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian juga ikan-ikannya pun berharap menjadi ikan yang bisa berkembang lebih banyak lagi dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Ini akan memberikan suatu kenyamanan bagi masyarakat yang berwisata edukasi di sini untuk menikmati lingkungan yang sehat, lingkungan yang hijau, dan udara yang bersih. Gerakan lingkungan berseri ini merupakan rangkaian kegiatan CSR dalam rangka memperingati ulang tahun ke-11 MNC Bank sebagai wujud nyata terhadap keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Nah, ini tentunya juga merupakan langkah kami, komitmen kami untuk bisa mengembangkan pencapaian Social Development Goals atau SDG dan upaya net zero sebagai komitmen global dan nasional dalam rangka juga untuk kelestarian dan keberlanjutan lingkungan sekitar. Penanaman bibit tanaman produktif dan penyebaran benih ikan diharapkan mampu menjaga kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem air. Dari Jakarta, Amrina Rida Sutrisno, iNews melaporkan.